Halo teman-teman, selamat datang di channel Dagang Saham. Pada video kali ini saya ingin mengupdate portofolio kita, di mana kita menambah 2 emiten lagi ya, jadinya 4 lah. Ada Akses, ada Jaya, PPGL, dan Rals. Dari keempat emiten ini, pada perdagangan hari Senin tanggal 24 ini ya, ini ada yang sudah untung dan ada juga yang masih floating loss ya. Nah, yang sudah untung tapi ini masih sedikit ya teman-teman, masih cuma 2000 ini PPGL, ini Akses 1000, Jaya ini minus 3400 ya. Setelah kemarin kita dapat dividen ya dari Campina, kita sebesar berapa ya kemarin, 20.000 ya, 20.000 kan ya. Nah, terus gimana caranya, ini ada yang nanya nih, bagaimana kalau caranya kita average down, misalnya kalau minus kayak gini, kayak di Rals ini. Apakah kita harus beli setiap harganya turun? Ya kalau kayak gitu ya tidak bisa teman-teman, kecuali jika uang kita itu unlimited, tidak terbatas gitu. Tapi kan kenyataannya uang kita itu terbatas. Nah, strateginya bagaimana ketika harga saham turun seperti ini? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui atau kita pahami bahwa ketika kita membeli saham, kita harus memilih perusahaan yang memiliki fundamental yang bagus, punya laporan keuangan yang bagus, manajemen bagus, dan dia harus bagi dividen seperti ini, bagi dividen. Nah, tujuannya apa kalau ada perusahaan yang bagi dividen? Seandainya uang teman-teman nyangkut seperti ini, floating loss gini, maka kita tetap akan mendapatkan dividen gitu loh. Jadi teman-teman tidak rugi gitu. Apalagi kalau itu perusahaan bagus, itu besar kemungkinan harganya akan naik. Karena para investor itu akan membeli perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya itu baik. Sedangkan harga saham naik turun itu lebih disebabkan karena para trader yang uangnya banyak, mereka harus beli jual dalam hitungan harian. Mereka itulah yang mempengaruhi saham, terutama para market maker ya, atau bandar. Nah, jika saham kita itu bagus, saham yang kita beli itu bagus, ketika harga tersebut turun, kita nggak usah panik, gitu loh. Itu artinya apa? Misalnya ini kan Rals ini kan minus 8,23%, ya kan? Teman-teman bisa melihat sendiri di situ minus 8,3% ini. Nih. Itu artinya apa? Kita mendapatkan harga diskon. 8,23%. Nah, sama ketika kita beli atau belanja di supermarket, di mall atau di mana ya. Ketika ada barang yang bagus, terus harganya diskon, kita sebagai pembeli senang atau sedih? Tentu kita akan senang, karena kita bisa membeli lagi di harga yang murah. Inilah pentingnya uang cash. Jadi teman-teman harus menyisihkan, tidak semua uang itu harus dibelikan dalam bentuk saham, harus disimpan setengahnya lah istilahnya untuk membeli jika harga saham tersebut turun. Nah, terus gimana cara kita membelinya? Nah, kalau saya pribadi,
saya pribadi nih, teman-teman bisa punya pendapat yang berbeda gitu. Saya akan beli saham lagi ketika harganya turun sampai minus 20% minimal. Apalagi kalau dia itu 25-30% itu, ya saya baru akan beli lagi gitu. Tapi selama dia minusnya cuma ya di bawah itu, ya saya tidak beli. Ya, kadang-kadang juga kadang-kadang kalau dalam akun sekuritas ini saya beli gitu. Misalnya minus 10 juga beli gitu. Tapi enggak setiap harus turun langsung beli, turun lagi beli, enggak. Ketika dia tetap track recordnya itu turun terus, ya kita tunggu sampai minimal 20%. Atau ada juga yang membuat standar minimal 30% baru mereka beli lagi di harga bawah gitu. Nah, usahakan selanjutnya usahakan kita itu punya sekuritas itu lebih dari satu. Nah, ini kan kita pakai sekuritas ajaib. Nah, terus kita pakai sekuritas yang lain, misalnya BNI Sekuritas atau Bion gitu ya. Nah, kita pakai Bion ini untuk average down, untuk beli di harga bawah. Misalnya RAS ini ya, misalnya saham RAS ini kita minus 8,3%. Nah, misalnya kita mau beli lagi, lah kita belinya itu jangan pakai akun ini, tapi belinya pakai akun yang lain gitu. Nah, beli pakai akun lain, pakai sekuritas yang lain. Nah, nanti kalau sudah beli pakai akun sekuritas yang lain harganya naik, ya kita jual gitu. Kita jual lah, nanti keuntungannya kita transfer ke sini, ke ajaib sini, ke sekuritas ini. Nah, jadi begitu, nanti kalau turun lagi harga kita beli lagi pakai sekuritas lain. Lah, begitu ada untung, lah keuntungannya itu kita pindah, kita transfer uangnya ke sekuritas yang pertama ini. Kali ini kan kita pakai ajaib ini. Nah, anggap saja yang kedua sekuritasnya pakai Bion misalnya. Jadi strateginya kita harus punya lebih dari satu sekuritas, di mana ada sekuritas utama dan ada sekuritas untuk average down gitulah, untuk beli di harga bawah. Nah, teman-teman juga harus mencermati ketika harga saham itu turun, itu ada isu apa gitu loh. Misalnya bisa jadi di beritanya itu manajemennya korupsi gitu kan, bisa. Terus manajemennya korupsi atau perusahaan ini bermasalah, punya hutang yang nggak jelas gitu, untuk peruntukannya untuk apa itu nggak jelas. Atau pemilik saham, oh kalau di sini kayaknya nggak ada ya. Atau pemilik perusahaan itu mereka pada cabut atau enggak gitu, pada menjual sahamnya atau enggak. Kalau pemilik perusahaannya itu menjual saham, itu artinya dia tidak percaya dengan perusahaannya sendiri. Nah, sekarang masa iya kita mau menjadi investor atau kita mau menitipkan uang kita kepada orang yang sama usahanya sendiri aja dia nggak percaya bisa maju atau enggak, itu dia enggak percaya. Nah, jika teman-teman menemukan berita-berita di news gini, bisa di berita-berita teman-teman bisa carilah. Ada pemilik perusahaan menjual sahamnya, ya kan? Pemilik perusahaannya investornya pada menjual sahamnya, ya teman-teman harus lampu kuning lah istilahnya, itu peringatan. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu di situ yang kita belum tahu gitu loh. Nah, untuk itu teman-teman harus bijak, karena tidak selalu perusahaan yang value-nya itu bagus, maksudnya fundamentalnya bagus itu akan selalu bagus ke depannya, itu enggak selalu.
Ada perusahaan yang dulu bagus, favorit semua orang berbondong-bondong membeli saham itu. Ternyata penghasilannya profit operationnya berkurang terus. Akhirnya pendapatan perusahaan itu berkurang gitu. Nah, kalau pendapatan perusahaan berkurang, terus manajemen kurang kreatif, kurang bisa memberikan solusi, ya orang-orang jadi ketar-ketir gitu. Wah, jangan-jangan uang saya nanti bakalan habis ini, karena karena orang-orang pada manajemen kurang bagus kerjanya gitu. Jadi pada intinya satu, ya ada beberapa poin ya yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus memilih perusahaan yang fundamentalnya bagus. Itu untuk meminimalisir resiko. Yang kedua, ketika harga sahamnya turun, kita tunggu sampai penurunannya itu minimal 20% atau 30%. Ada yang terserah teman-teman bikin standar berdasarkan keuangannya sendiri, terserah. Ada yang 10% yang enggak apa-apa gitu. Terserah teman-teman gitu tuh. Nah, tapi belinya di sekuritas lain. Bikinlah sekuritas itu 2 atau 3 berdasarkan kebutuhan teman-teman. Kalau modalnya cuma sedikit kayak kita ini ya enggak perlu lah bikin banyak-banyak gitu. Karena ini sedikit, maksudnya cuma 1 juta, di bawah 10 juta itu enggak perlu lah pakai sekuritas banyak-banyak. Tapi kalau teman-teman uangnya banyak, 20 juta, 30 juta, 40, itu pakai sekuritas lain gitu. Ya itu perusahaan kita update ya. Kemarin kita juga di indeks pribadi kita tambahin IPCM saham ini ya, saham IPCM, saham BSSR dan Antam gitu. Ini Color Park ini kita tambahin juga ini. Oh iya, dia bagi dividen juga nih, lumayan ini. Kalau 980.000 dividennya 60.000. Oh, lebih bagusan RALS tapi. Lebih bagusan RALS. Ini lebih bagusan Ramayana ini. Ramayana uang 600.000 dividennya 50.000 kan gitu. Ya, cukup sekian untuk video kali ini teman-teman. Nanti kalau ada update terkait portofolio kita ini, saya akan bikin, insya Allah saya akan bikin videonya. Terima kasih.